Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Senin 15 Maret 2021. Bacaan renungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Judea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, setiap kita pasti merasa cemas dan was-was akan kesehatan kita, akan penyakit yang bisa menimpa kita, khususnya di masa pandemi ini, di masa pandemi virus corona ini. Semua kita merasa was-was dan cemas apakah kita terjangkit penyakit ini atau tidak. Dan kecemasan itu bisa akhirnya membuat imun kita lemah dan menurun. Dalam bacaan Injil hari ini, kita juga melihat, mendengar kecemasan dari seorang pegawai istana karena anaknya sakit. Kecemasan akan hidup anaknya inilah yang mendorong dia untuk datang kepada Yesus. Walaupun sebenarnya ia seorang asing, seorang perwira pegawai yang punya jabatan yang sangat tinggi, namun demi cintanya akan kesehatan anaknya, dia meninggalkan semuanya itu dan akhirnya menemui Yesus. Nah, apa yang dia katakan kepada Yesus adalah menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mencintai anaknya dan bahwa dia sungguh-sungguh juga percaya akan kuasa Yesus. Dalam upayanya menyelamatkan anaknya yang sedang sakit, dia juga dicobai oleh Yesus. Yesus juga menguji seberapa dalam imannya kepada Yesus. Apakah karena engkau melihat mukjizat dan tanda-tanda yang telah kulakukan, maka engkau datang meminta kepada saya? Namun pegawai itu tidak menanggapi apa yang dikatakan Yesus.
Dia hanya ingin bahwa anaknya sembuh dan segera ditolong. Ini adalah tanda bukti bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Pegawai ini yakin Yesus mampu, Yesus bisa, Yesus berkuasa menyembuhkan anaknya. Dan karena itu Yesus berkata, "Pergilah, pulanglah, anakmu sembuh." Dan memang ketika dia masih di tengah jalan, dia bertemu dengan hamba-hambanya dan memberitahu bahwa anaknya sudah sembuh, dan tepat pada jam dan waktu ketika Yesus berkata, "Anakmu sembuh." Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita juga diharapkan oleh Tuhan mengambil sikap yang sama. Ketika kita mengalami banyak penderitaan, kecemasan, sakit yang dialami oleh orang-orang yang kita cintai, marilah kita datang juga kepada Yesus. Walaupun mungkin ada keraguan, mungkin ada juga pendapat orang sia-sialah berdoa, sia-sia memohon kepada Tuhan. Anakmu atau siapapun yang sakit tidak mungkin sembuh. Tetapi banyak cara dan jalan Tuhan untuk membantu dan menolong kita. Banyak orang-orang juga yang siap menolong dan membantu kita bila mana kita membuka hati, bila mana kita menunjukkan rasa cinta yang mendalam terhadap mereka yang kita rawat, terhadap mereka yang sedang sakit. Karena itu, saudara-saudari terkasih, perlu kita menyadari betapa Tuhan sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai kita. Bila kita datang kepadanya seperti yang disebutkan, ya, mintalah, ketuklah, carilah, maka kita akan menemukan jalan keluar. Kata yang dipakai oleh Yesus, "Anakmu sudah sembuh," sungguh suatu kata yang menyembuhkan, tanda mujizat yang terjadi. Dan kuasa ini ditunjukkan oleh Yesus walaupun dia sendiri tidak berhadapan dengan orang yang sedang sakit. Dengan kata lain, Yesus sungguh-sungguh maha kuasa. Dia bisa menyembuhkan orang yang jauh daripadanya. Kekuasaannya itu tepat pada waktu ketika dia berkata sembuh, dan ternyata sembuh. Maka pada saat ini, di dalam kekhawatiran dan kecemasan akan penyakit yang kita alami, marilah kita datang juga kepada Yesus dengan keyakinan bahwa semua yang tersembunyi, penyakit yang kita tidak ketahui pun bisa disembuhkan, bisa diketahui oleh Yesus. Nah, saudara-saudari terkasih, pegawai tinggi yang datang kepada Yesus adalah orang asing, orang yang selama ini belum mengenal Yesus. Dengan kisah penyembuhan pegawai istana ini mau disampaikan juga kepada kita bahwa sesungguhnya keselamatan yang berasal dari Allah bersifat universal, terbuka kepada siapa saja, baik itu pegawai tinggi, pegawai rendahan, orang miskin, orang kaya, orang terpandang, orang terpinggirkan. Semua kasih Allah disebarkan kepada mereka yang datang memohon kepadanya. Pada masa Prapaskah ini, marilah kita mengandalkan kepercayaan kita, penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga terjadilah mujizat-mujizat kesembuhan dalam hidup kita. Begitu banyak sebenarnya penyakit yang bisa kita bawa kepada Yesus. Secara khusus bukan hanya penyakit fisik, tapi secara khusus lagi penyakit rohani
di masa Prapaskah yang kiranya dapat kita obati. Hati kita yang membeku, pikiran kita yang kusut, iman kita yang merosot, serta pengharapan kita yang goyah, kiranya kita bawa kepada Yesus sehingga disembuhkan dan dikuatkan lagi. Hari ini satu lagi mujizat dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan anak pegawai istana. Jelaslah bahwa Yesus hadir pada setiap orang, baik yang sudah dikenal maupun yang belum. Yesus hadir dan memberikan kasih-Nya tanpa memandang kedudukan dan derajat seseorang. Karena Yesus hanya menginginkan satu hal dari kita, yaitu percaya. Semoga amin.